Tahu nggak sekolah yang paling bagus di dunia ini apa? Sekolah penderitaan. Jadi seseorang itu akan bisa bicara menggunakan hati kalau misalnya dia melewati banyak hal. Karena empati itu nggak bisa diajarkan. Empati itu mesti dia mengalami sesuatu. Itu kata yang diucapkan sama ya, tapi akan beda yang menggunakan hati atau tidak. Kalau menggunakan hati, dia akan bisa menyentuh hati orang yang mendengarkan. People will know whether they want to hear you or not from the first time they saw you. Gitu. Jadi kira-kira apa nih yang bikin lo stand out di awal gitu? Iya, mirip kayak konten tuh. Kalau sekarang tuh ada konten hook, ya kan? 3 detik pertama tuh paling penting katanya. Gitu. Nah ini juga sama. Maybe the first couple of seconds you see somebody, that needs to be impactful. We call that mind grab. Communication is not only one-sided, tapi is building relationship. Like we respect everyone. Kita menghargai semua orang. Semua orang tuh penting loh. Nah itu kan esensial banget ya. Kalau itunya kita nggak pegang, berarti dalamnya mesti diberesin dulu kan, mindsetnya, thoughtnya, pikiran-pikirannya. Terus juga kan environment menjadi sangat penting juga. Karena ketika seseorang sudah punya effort yang besar, tapi tidak disupport dengan environment yang tepat, nggak bisa juga. Oke, hari ini gue yakin bakal daging banget ya. Karena ini suhu-suhu gue semua. Pokoknya kita belajar banyak tentang public speaking, self-development, talking about the entertainment industry. Ladies and gentlemen, boys and girls, we got Talk Inc. Halo. Hai Willy. Rasanya Talk Inc tuh kayak band ya. Padahal, padahal itu sebuah institusi yang pastinya kita kedatangan banyak tamu di sini. Iya ya. Oke, kita punya Mas Erwin di sini. Halo Mas Erwin. Hai Willy. Yes, we're gonna talk a lot about self development ya untuk hari ini ya. Iya. Wow, terus kita ngobrol barengan sama Mbak Shana tentang advancing in public speaking. Wah. And of course kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Irina, kita ngomongin tentang the communication fundamentals. Yes. Wish. Ini kan memang kita ngomongin Talk Inc. Kalau nggak salah tahun 2004 ya sudah hadir bersama kita ngobrolin tentang public speaking and communications. Aku pengen nanya sedikit tentang ini ke Mas Erwin gitu. Awal mulanya sebenarnya tuh karena apa sih membuat Talk Inc? Dulu saya tuh pernah bikin perusahaan dan partner saya waktu itu menawarkan saya untuk bikin sekolah broadcasting. Waktu itu saya masih sibuk lah di broadcasting. Tapi saya merasa pada saat itu enggak, not the right time. Singkat cerita, berselang berapa tahun kemudian ada satu peluang opportunity di mana saya merasa bahwa kayaknya pengalaman yang sudah cukup di entertainment pada saat itu, kalau bikin sekolah rasanya ada orang-orang yang mau ikutan. Jadi terjadilah ini. Partner tadinya bertiga, kemudian rontok tinggal saya sendiri. Nah, jadi inisiatifnya adalah lebih ke sharing. Sharing tentang apa yang sudah knowledge yang sudah didapatkan gitu ya selama pengalaman ini. Tepatnya Pengalaman ya. Knowledge kayaknya keren banget gitu. Aku mau tahu dulu 2004, sekarang udah 2025, it's over 20 years. How has the industry changed? Lebih ke pemahaman orang tentang pentingnya berkomunikasi. Kalau dulu itu tidak terlalu ya, karena dianggap komunikasi itu selalu ya udah pasti lo bisa berkomunikasi. Mau jabatannya apa? Karena kan kami juga serving nggak cuma regular class yang datang secara individual, tapi juga lebih ke perusahaan-perusahaan karena memang marketnya ada di situ ke in-house training. Jadi pada saat itu di awal tahun 2004 ya memang ada klien-klien besar, cuma sedikit ya, pretensinya sedikit, nggak banyak. Ini menunjukkan tentang kesadaran berkomunikasi. Presentasi itu belum menjadi hal yang seksi. Tiba-tiba menanglah seorang presiden Amerika Serikat ke-44 yang kayaknya menjadi idola semua orang, Barack Obama. Dan Barack Obama juga kan dekat ya dengan historical di Indonesia. Di Menteng, Jakarta Pusat. Tempat talking juga ya. Iya, dari situ kemudian banyak sekali tuh ya pemimpin-pemimpin perusahaan yang ingin sekali seperti Obama karena kan lihat figur langsung dan kita hidup waktu itu udah di era digital di mana semua tersebar dengan cepat. Nah kami melihat tuh bahwa semakin besar minat respons orang untuk pelatihan-pelatihan
sampai berjalan hingga saat ini. Wah, gitu gila. Udah 21 years, of Yes. course it's a long time definitely, dan mungkin dari klientelnya juga beda-beda gitu ya. Iya. Tapi sekarang kayaknya makin melek ya sama komunikasi berarti. Iya, dan kebutuhannya makin besar ya. Karena kan pada akhirnya mau apapun jabatan atau pekerjaan kita atau secerdas apapun kita, tanpa kita memiliki kemampuan berkomunikasi kan nobody knows who we are. Betul. Susah gitu memindahkan dari yang abstrak menjadi konkret dalam wujud kata-kata. Iya. Sometimes the message just doesn't get across in a Yes. way. Gimana pesannya mungkin A tapi ternyata B yang ditangkap gitu ya. Dan mungkin itu makanya pentingnya komunikasi gitu, definitely. Dan salah satunya public speaking. Ini ada bukunya kayaknya keren juga. Iya. Ini buku Berdiri dong jalan-jalan. Iya. Gimana tuh kalau Mbak Irina melihat ini buku Public Speaking 101? Ini sih kalau tadi ngomongin daging, ini daging banget ya, tenderloin, lemaknya dikit. Legit Dikit. gitu. Bener-bener daging banget. Dan saya senang banget ada buku ini karena dulu mungkin Erwin juga tahu ya, dan Mbak Shanas juga tahu bahwa kita dulu kan komunikasi itu kan learning by doing gitu. Kita belajar dari experience. Nah, saya senangnya di buku ini tuh teman-teman bisa istilahnya lebih cepat belajar karena itu gist-nya, intisarinya dari apa yang kita pelajari selama ini berupa struktur gitu. Oke. Jadi teorinya dari mana, gimana cara mengaplikasikannya ke hidup sehari-hari. Kalau dulu tuh kita nggak punya, kita tuh kayak belajar dari kegagalan sebenarnya. Ya kan, dulu kan ya fail gitu kan. Yeah. Waduh, nah ini semua kita ramu ke dalam buku ini. Jadi kalau teman-teman mau lebih jago lagi public speakingnya, ini semua yang teori-teori yang sangat bisa dipraktekin secara cepat, nggak perlu harus nyusruk dulu ke got kayak kita dulu gitu. Iya. The fundamentals is really important ya. 101 makanya ini di sini. Iya, betul. Nah, kalau misalnya fundamental public speaking ya, kalau menurut Kak Irina berarti apa aja nih? What should be the basics that we should know? The basic macam-macam ya. Kalau kita tuh ngebaginya pastinya ada visual dulu kan. Kalau visual, terus ada suara, dan pastinya juga yang namanya struktur itu penting. Struktur komunikasi itu penting sekali karena manusia itu menyimpan informasi itu pakai struktur, disimpan pakai laci-laci gitu loh. Jadi orang yang ngomongnya loncat-loncat, udah pasti susah diingat pesannya. Jadi penting banget untuk kita tahu struktur komunikasi, biar kita menyampaikan dengan struktur, orang nyimpennya juga berstruktur, jadi lebih lama ingetnya. Iya gitu. Jadi berarti kalau ngomong tuh harus dipikirin dulu ya berarti? Iya dong, harus dipikirin. Jangan kalau mau ke Tanjung Priuk, lo jangan mampir ke Depok dulu. Jadi kan nggak jelas gitu. Lo bener-bener harus ada alurnya biar orang tuh dapat intinya. Bener. Gitu. Nah ini juga bisa dibaca di bukunya gitu kan. Public Speaking 101. Ini 18 orang yang bener sih? 18 orang kan yang nulis. Wow, 18 orang. Banyak ya, kita Jadi ini rame-rame. banyak banget gitu ya ada di situ. Iya, perlu gue bacain? Wah enggak. Nggak usah. Ada atau mungkin ada chapter yang stand out mungkin? Coba ini. Iya, chapternya boleh. Chapter. Chapter semua orang stand out sih, aku jadi malu. Tapi aku kebagian opening. Karena opening itu kan kesan pertama. Opening itu kan ketika orang buka mulut ya. Cuma dalam hitungan detik orang mau memutuskan, gue akan dengerin orang ini gitu. Makanya di awal tuh penting banget. People will know whether they want to hear you or not from the first time they saw you gitu. Jadi kira-kira apa nih yang bikin lo stand out di awal gitu. Iya mirip kayak konten tuh. Kalau sekarang tuh ada konten hook, ya kan? 3 detik pertama tuh paling penting katanya gitu. Nah ini juga sama. Maybe the first couple of seconds you see somebody, that needs to be impactful. We call that mind grab. Bener ya, ini istilah dari Pak Guru saya. Dia emang suka ngarang, tapi bener ngarangnya. Mind grab. Wah. Mind grab, yes. Boleh cerita dikit gitu pas mind grab dikit aja. Kan tadi kalau Irina ngomongin tentang first impression. Sekarang kan dengan disruptive technology, semua orang bacot. Semua orang ngomong, semua orang mau didengar. Tapi nggak ada yang mau dengerin. Karena terlalu berisik. Sosmed terutama ya. Sosmed. Jadi gimana caranya dalam first 2-3 seconds. Karena sekarang deficit attention itu makin pendek. Gimana begitu kita present, kita ngomong pertama kali di opening, all eyes on you. Itu kan ada yang bisa dipelajari.
nggak cuma ngebacot, Iya. tapi juga ada hooknya yang bikin orang interesting, interested sama kita. Oh, ini orang kayaknya menarik ya. Walaupun sebenarnya nggak cuma kata-kata kan. Tadi kalau Irina bilang tentang visual itu kan dibagi dua, ada our body language dan juga our appearance. Kan orang lihat packagingnya dulu. Iya. Yang bikin orang jadi, ya misalnya ada tuh Black Swan. Tapi ada yang beda sendiri warnanya, misalnya purple kali. Ya stands among the crowd. Stand out, ya. Tapi habis itu begitu secara visual dia mencuri perhatian semua orang, begitu bicara, voice, buka suara dan pemilihan kata tadi, struktur itu menarik nggak buat orang? Dan itulah jadinya akhirnya pokoknya That's mind grabber. Iya, that's mind grabbing in a Yes. way, like okay, dari awalnya kita melihat dulu visualnya gimana, kata-katanya baru keluar, itu baru nomor 2 gitu kan. Habis itu mungkin kemahirannya gimana Iya, cara dia suaranya, ngomong, iya. suaranya, pemilihan katanya dan sebagainya. Nah, kalau Kak Shana sendiri chapternya ini kalau aku lihat advancing in Wah, ini public jagoan speaking. banget. Nah, Ini tuh at the end of the day, ini yang dibahas sama Nas, semua orang harus punya. itu gimana tuh Kak? Boleh cerita dikit? Kalau nyambung dengan tadi gitu ya, sesudah dia penampilannya baik, pembukaannya menarik, tinggal bagaimana mempertahankan perhatian orang kepada dia kan. Retaining the Benar. attention. Oke. Dan tahu nggak sekolah yang paling bagus di dunia ini apa? Talking. Sekolah Itu benar. sekolah penderitaan. Aduh. Jadi seseorang itu akan bisa bicara menggunakan hati kalau misalnya dia melewati banyak hal. Karena empati itu nggak bisa diajarkan. That's true. Empati Yeah, that's itu mesti dia mengalami sesuatu. Itu kata yang diucapkan sama ya, tapi akan beda yang menggunakan hati atau tidak. Kalau menggunakan hati, dia akan bisa menyentuh hati orang yang mendengarkan kan. I Tetapi feel kalau hanya ngomong begitu saja, enggak nyetrum. you. Nah, jadi waktu saya ditugasin sama Mas Erwin untuk menulis bab itu, itu susah banget. Judulnya Winning Mindset. Iya, Winning Mindset. ilmunya ada. Aku bisa ngajarin semua orang, tapi belum tentu semua orang bisa lulus. Karena ibu bapaknya beda, sekolah penderitaannya beda, background cara berpikirnya beda, ditempanya juga beda. Jadi ada orang yang memang bisa langsung applicable ilmunya, ada yang asal tahu-tahuan aja gitu. Iya, ini berarti lebih dalam nih. Jadi di balik kata-katanya mungkin there has to be sincerity. Ada apa? Pernah nggak kamu lihat ada orang yang nggak ngomong apa-apa tapi people do respect dengan orang ini? Ya. Karena apa? Aku rasa dia nggak pakai jimat, dia nggak pakai susu, nggak ada menyan. Akan tetapi dia punya energi tuh gede banget. Dan orang yang punya energinya gede itu udah melewati banyak hal. Paham kan maksudnya? Benar. Pasti ada, kamu nggak kenal orang ini siapa ya ini orang. Iya. Tapi pada saat masuk tuh semua orang langsung liatin. Nah itu rada susah, tau nggak? Rada susah dalam arti kata udah dalam. Jadi istilah kami itu adalah ngomong sih nggak usah banyak-banyak. Orang itu punya kemampuan untuk memahami setiap kata yang kita ucapkan. Kalau ngomong pendek aja tapi nampol. Itu aku suka. Iya. Kalau di radio kan dulu harus ada punchline-nya. Mungkin nge-punch, tapi at the same time I really love that gimana ya? What we are today, yesterday made us today kan jadinya. So all of our experiences, semua yang kita lewati, it makes us today. And so you know, it goes out of apa yang kita omongin. Exactly, indeed. Dan saya juga merasakan begini. Ini PR untuk kami merangkul para anak-anak muda di sana yang memang sangat dekat sekali dengan teknologi. Jangan lupa apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan itu mempengaruhi lingkungan. Jadi kami tuh bertugas, Talking itu bukan hanya sekolah yang mencari duit. Duit mah bonus pasti lah ya gitu ya. Tapi adalah bagaimana cara memperbaiki seseorang untuk bisa jadi teladan buat sesamanya. Itu penting banget gitu loh. At least di dalam rumah deh. Kalau memang dia laki-laki, seorang ayah
latihanlah di rumah. Ya, Bagaimana dia memperbaiki interaksi di rumah. Benar. Begitu juga kalau dia ibu. Kalau itu pun juga kalau misalnya anak-anak yang ngambil kelasnya talking, latihannya tuh jangan jauh-jauh. Latihan tuh bukan di sekolah kami, bukan di kelas kami. Latihan mah di rumah. Betul. Karena kita sama pasangan kita nggak sama kan. Betul. Kalau bisa ngurangin friksi, artinya udah lulus tuh ilmu di buku ini. Iya, dapatlah applicable tuh tadi ya. Kalau punya anak lebih dari satu, walaupun pasangannya sama, kakak, adik, bontot, buntut beda-beda kan. Kalau dia bisa jadi sumber energi baik dengan mulutnya, dengan kalimat yang terucap, buku ini lulus ini. Jadi latihannya nggak usah jauh-jauh, latihan di rumah. Iya. Seperti itu. Positive aura plus 1000. Oh benar. Kan ada Jangan minus aura ya. ada layernya gitu yang kami sajikan di buku ini. Yang pertama, orang tuh harus punya keinginan untuk berubah, pengembangan dirinya. Setelah itu, setelah dia mau berubah, mereka kemudian akan mengetahui, oh ini ada cara-cara yang belum saya lakukan. Sehingga mereka kemudian akan mempelajari trik dan cara-cara untuk berkomunikasi secara public speaking. Karena kan public speaking bukan berarti speaking to many people. Betul. 2 orang, 3 orang is public speaking. Itu udah public, Meeting is public speaking. Meeting atau casual, acara arisan segala macam. Layer yang terakhir adalah bagaimana memberikan impact. Menjadi mahir. Tapi kan ini adalah tangga yang harus dilewatin. Dan kami selama perjalanan menjadi facilitator, saya melihat bahwa gue pikir komunikasi itu cuma ngemeng doang. Enggak loh. Ini 21 bab yang ada di sini yang ditulis oleh 18 facilitators. Ini menunjukkan tentang 18 orang dengan kekayaan mereka dan 21 bab itu akan merubah cakrawala kita terhadap komunikasi, bahwa it's not as easy as that. Lo harus pelajarin banyak aspek gitu. Ya benar. Ya, especially in communicating, again, it's about getting the message across. It's about apa yang mau kita omongin nyampe lah pada akhirnya. Menyentuh hati dan mengubah perilaku orang lain. Itulah komunikasi. Siap. That's what we can get in public speaking 101. Iya, dan kalau ngomongin teknik komunikasi itu kan banyak ya di mana-mana gitu ya. Makanya kalau di talking tuh kita ngajak psikolog juga. Selain kita juga praktisi komunikasi, ada psikolog juga, karena it's not all about the teknik gitu. Kita belajar teknik tuh gampang. Di YouTube banyak, ya kan? Cuman komunikasi itu adalah lo benerin dulu yang di dalam lo juga, ya kan? Ada istilah yang fake it till you make it. Kita nggak terlalu setuju karena it's not sustainable. Fake it till you make it. Ya. Oh jadi jangan ya? Jangan dong. If you keep faking it, you're not gonna make it. Iya. Kalau di awal lo boleh fake it till you make it gitu ya. Cuman orang tuh aplikasiin terus-terusan, padahal itu buat di depan aja supaya lo berani. Tapi in order to be sustainable, you have to fix what's inside. Ketika lo di depan, terus lo kayak ngeblank gitu ya, terus lo nggak yakin sama diri lo, itu yang lo benerin. Biar itu sustainable, lo bisa jago ngomongnya secara ke depan juga gitu. Sometimes it has to come from inside first. Iya, dalamnya benerin gitu. Berdamai dulu, kalau Mbak Shanas bilangnya berdamai dengan masa lalu ya Mbak. Iya betul. Berdamai dengan inner child. Iya, karena berdamai dengan kalau inner nggak child. berdamai dengan itu, kepancing nih sama orang, beleduk. Iya. Dan Saya ingat kalau itu. aku belajar dari Mas Erwin gitu ya, ternyata sesudah itu kan sama kayak siaran radio. Siaran radio bukan hanya siaran saat itu. Hasil siaranmu masih diomongin nggak sama pendengarnya? Kan keterusannya kan? Jadi yang aku pelajarin dari Mas Erwin itu adalah kalau misalnya jadi pembicara publik itu mesti walk the talk. Jadi yang diomongin mesti selaras sama kelakuannya. Kenapa seseorang nggak didengerin ketika dia ngomong yang tadi? Kelamaan bikin palsu, kemudian bautnya copot. Akhirnya orang udah nggak mau dengerin atau nggak mau kerja sama. Gitu loh, seperti itu. Oh ya, fake it till you make it berarti itu nggak bisa tuh ya. Tahu nggak tepatnya apa? Apa tuh? Fake it till you become it. I like that. That's a fake punchline. Iya, punchline. Wah gila. Enak ya kalau misalnya kita podcast sama pakar-pakar komunikasi itu, saya nggak usah banyak ngomong gitu. Aku mau nanya sama kamu ya. Oke. Apa kesulitan kamu ketika komunikasi?
itu tadi ya, menyampaikan pesannya dengan benar. Jadi menyampaikan pesannya sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita niatkan. Kamu anak keberapa? Pertama, Oke. Bapak apa ibu? ibu. Lo berasa diinterogasi FBI nggak? Interview di dalam interview. Dar. Dar der dor. Jadi itu maksudnya. Jadi ketika kamu susah menyampaikan sesuatu karena pasti ada inner child kamu yang terluka dan kamu mesti menyembuhkan hal itu karena kalau enggak kamu ada di bayang-bayang itu terus. Bahwa kamu menganggap semua orang itu akan memberikan kejadian yang sama. Jangan lupa kalau kamu nggak berdamai, itu urusannya ibu lo kemarin. Bukan orang ini gitu loh. Aku langsung bisa nebak ya. Iya. Karena anak pertama laki, Betul, ibu betul. pasti. Wow. Mbak udah mbak berkaca-kaca tuh. Willy mungkin perlu air putih mungkin. Wow. Betul air putih kayaknya. Lumayan ya langsung. Jadi balik lagi bahwa komunikasi itu yang tadi kami highlight from inside to outside. Insight-nya mesti dibenerin. Ketika insight-nya bisa di-neutralize dari buku ini, semoga bisa dapetin banyak enlightenment, pencerahan, sehingga kita bisa paham. Oh, communication is not only one-sided, tapi is building relationship. Oke. Like we respect everyone. Yeah. Kita menghargai semua orang. Semua orang tuh penting loh. Yeah. Nah itu kan esensial banget ya. Kalau itunya kita nggak pegang, berarti dalamnya mesti diberesin dulu kan, mindsetnya, thought-nya, pikiran-pikirannya. Terus juga kan environment menjadi sangat penting juga. Karena ketika seseorang sudah punya effort yang besar, tapi tidak disupport dengan environment yang tepat, nggak bisa juga. Betul. Ini harus ada kayak dualism, ada dua aspek, ada hitam dan putih. Nggak bisa kita cuma melihat satu sisi doang gitu. Kenapa orang menjadi keren berbicara, kenapa orang tidak menjadi keren berbicara, kenapa orang sudah mencoba untuk berbicara latihan tapi tidak jadi-jadi juga. Itu kan ada dualism itu ibaratnya. Yang di dalam diberesin tapi environment menjadi sangat penting. Betul. Jadi dua hal ini ya, dualism itu memang yang penting banget, apalagi ya zaman sekarang itu kan again we sometimes cover it up. Ya itu tadi kan Sometimes- Nas ngomong tentang Iya. authenticity. Iya. Iya kalau nggak otentik dari awal kita udah ngeliat dari cara ini palsu. Iya. Fake, Betul. fake. Kelihatan. Iya kan. Betul. Jadi Kerasa. Kerasa. Kerasa banget. Yeah, that's why. Wah itu keren sih. Jadi so we can actually get all of this. Aku jujur sih ini kalau ngomongin soal ini apa ya, sangat dekat karena ya ini adalah ya ini suhu-suhu kita gitu kan jatuhnya ya. Lo masih kebayang jadi anak pertama ya? Masih Ya, masih nyangkut itu ya. masih nyangkut di situ Itu ya. ngebuktiin tentang laci-laci memori yang Irina bilang tadi. Iya. Jadi ketika aku menyentuh sesuatu yang selama ini kamu pengen tutup dan kamu nggak noleh, aku pancing aja sekali. Terus-terusan. Kamu udah ninggalin contekan kamu di telepon. Udah nggak megang lagi, kamu udah nggak baca. Iya, kamu udah nggak baca handphone, udah nggak apa segala macam. Bayangkan kata itu begitu impactful kepada orang. Nggak usah banyak-banyak. Dikit aja, tapi buka di titik itu udah langsung orang tuh berpengaruhnya seperti itu. Wow. Iya. Makanya balik lagi ke fake it till you make it itu ya. Kalau presentasi aja nih mungkin teman-teman yang di rumah yang baru mulai kerja kan udah sering presentasi itu ya. Fake it till you make it itu rontok ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Oke. Misalnya ada pertanyaan yang bikin lo ngeblank itu banyak banget kan. Yeah. Lo nggak bisa atur pertanyaan dari bos lo kan. Betul. Nah kalau palsu, lo kan rontok ketika ada kejadian yang nggak sesuai dengan ekspektasi lo. Makanya harus dibenerin dari dalam. Jadi lo ketika di depan lo siap untuk menemukan hal-hal yang di luar perencanaan lo gitu. iya. Ya nggak ya nggak. Sedap. Boleh. Oke. Makanya dibaca ya. Iya. Jangan lupa 18 orang nih. Iya, kita bisa baca bareng nih ya Opal Gengs ya. Tadi Bilangnya Opal Gengs ya? Opal Gengs. Hai Opal Gengs. Iya. Aku belum sempat nanya ke Mas Erwin. Berarti kalau Mas Erwin untuk chapter yang mana Mas? saya mulai dari introduction, kemudian abis itu Irina opening, tapi di tengah-tengah saya juga hampir ke belakang menulis penutup, saya menulis tentang strong presence. Oke. Nyambung dengan yang tadi Nas bilang, tadi ya
Nas nulis tentang winning mindset. Oke. Setelah itu saya tutup dengan strong presence. Tadi Nas bilang tentang ketika orang datang ke dalam satu acara, dia tidak berbicara, tidak gerasak-gerusuk, tapi semua mata memandang orang itu. Ya. Dalam meeting misalnya, orang itu tidak terlalu banyak bacot, tapi apapun yang dia ucapkan terlontar, semua orang akan yes, I agree with you. Nah itu kan the strong presence. Yeah. Jadi ini holistic. Yeah. Dari nggak cuma dari luar, dari dalam keluar, tapi semuanya, tubuhnya, gesturnya, tone suaranya. Karena tone suara yang gue pelajarin juga Will, itu juga sangat dekat dengan emosi seseorang. Ketika kita dalam posisi atau dalam situasi hati yang tidak senang, nada kita akan berubah. Ya. Ketika kita benar-benar have a peace in our heart, tone kita akan berbeda juga. Nah itu kan the strong presence itu ada di situ semua. Kenapa banyak orang ngebacot, ngomong, tapi nggak ada yang dengerin, nggak meaningless. Nah saya nulis itu juga. Wah itu ya, jadi dari awal mulai dari strukturnya, ya kan, abis itu lanjut lagi, and then after that we close it out with the presence. I think it's it's a special book that we have to actually get. Dan buat teman-teman ini 20 tahun juga, so congratulations for doing this. Thank You know, it's not easy, kayak 5 tahun susah gitu apalagi. Bikin sekolah komunikasi tuh nggak gampang loh. Iya. Jadi Mas Erwin tuh jatuh bangun banget untuk bertahan selama 20 tahun. Berapa banyak yang rontok, terutama waktu pandemi kemarin. Banyak yang tutup begitu loh. Betul. Tetapi ya Talking masih bisa bertahan dan ada. We have done. Ya. Malah ketika pandemi kayaknya tambah banyak ya. Ya, kita nggak berhenti waktu itu Banyak pandemi. ya. Karena ada online waktu itu kan. Iya. Ada Wow. online. Jadi justru kita bisa dapetin murid-murid peserta-peserta dari luar negeri juga. Oh dari luar negeri pun Iya, ya? Iya, banyak, online dari banyak. Dubai, dari Jerman, dari Swiss. Banyak pernah. sekali. Dan itu tuh ya gue rasa sih sangat sangat signifikan buat kita. waktu itu. That's Ya nggak, Win? special. Iya. Gila. Setuju. Sangat. Itu padahal orang-orang pada tiarap gitu Iya, ya, pada tiarap. susah. Tapi kalau gue bilang ini punya ilmu cenayang, gue selalu bilang dia jangan-jangan punya tuyul. Karena pandemi belum, ini agak panjang gak apa ya? Boleh. Jadi pandemi belum kejadian nih teman-teman. Apa Opal Gengs ya? Iya. Belum kejadian, dia dari dulu udah mau bikin sistem online. Beliau kok jadi Iya, dia ya? iya. Gue kayak ngehormat. Udah bikin online, ngomong dari dulu. Terus orang-orang kan pas denger ngapain bikin online gitu kan? Terus pandemi kejadian, kita udah punya sistem yang bagus, langsung jalan. Sementara yang lain masih meraba-raba gitu kan. Yang modelnya masih Zoom, lupa di mute gitu loh. Ini di mana sih pencetan mute-nya, kita udah jago. Karena ini udah bikinnya lama gitu ya. Jadi ketika orang-orang baru menata online, kita udah ada sistem yang sangat mumpuni Ekosistemnya gitu. sudah terbentuk. Udah terbentuk. Jadi kalau gue Infrastrukturnya bilang, udah jadi. iya, kenapa bisa survive adalah kemampuan Erwin untuk melihat masa depan. Nah, lo tanya tuh masa depan lo kira-kira kejadian apa, lo tanya beneran? Gue suka nanya. Enggak ya. Cukup. Jangan percaya. Udah ya. Percaya. Kita udah serius dari awal ya. Tiba-tiba belakang. Bercanda. Cuman emang melihat Iya. gue rasa orang yang punya kemampuan komunikasi yang bagus, pintar ngeliat pola. Peluang dan pola gitu. Lo belajar dari pola-pola yang lama, lo bisa ngelihat kira-kira ke depannya harus gimana. Nah, ini gue rasa bisa dipraktekin ke semua orang ya. Iya. Bahwa lo pinter-pinter ngelihat peluang, lo pinter-pinter ngelihat pola orang berbicara, lo bisa tahu orangnya kayak apa. Ini it's a good talk. It's been amazing. Terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya pastinya. We can actually read it, Public Speaking 101. Tapi sebelum kita cabut dan pamit, aku ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Ini it's a very surface level question buat teman-teman mungkin yang pengen tahu, sangat beginner friendly gitu kan ya. Kayak misalnya ada satu pertanyaan nih, Kak minta tips biar pede bicara di depan audiens. Tipsnya kira-kira apa? Lempar-lemparan. Pertama, tips bicara di depan umum, public. Menurut saya adalah latihan. That's it. Latihan tuh bukan cuma kayak orang mau presentasi di kantor-kantor. Kalau kami training itu suka gini. Gue suka nanya, lo latihan nggak? Ya gue latihan. Kayak gimana latihan? Coba ceritain. Ya gue baca. Gue buka slides gue baca. Terus lo praktikkan nggak? Enggak. Oh pantes. No wonder hasilnya begini. Jadi latihan berapa kali? Minimal 10 kali. Direkam.
Oke. Di Jangan observe. pakai kaca, jangan pakai cermin. Apalagi banyak pakai orang- air di gentong. Jangan. Suka Jadi di gerak. videoin. Iya, Oke. karena lo nggak bisa melihat semuanya bersamaan. Kan ada Oke. visual, Iya. ada struktur, Iya. ada body language. Kalau lo pakai kaca, lo akan terdistraksi sama apakah alis lo sama kiri makanan sama apa enggak gitu. Oke. Atau lo belum cukur kumis. Iya, iya, Kalau iya. lihat video, lo bisa mute dulu supaya lo lihat body language-nya. Terus lo nyalain suaranya untuk lo denger intonasi suara lo. Oke. Abis itu baru lo cek strukturnya udah bener belum. Gue opening, content, closingnya udah pas belum, Ya, udah nancep belum gitu. Nah, karena Jadi jangan pakai kaca, jangan pakai ketika- cermin. Oke. ketika Ntar lo kita- jadi bedakan. Kita berproses dengan latihan itu, latihan sekali. Misalnya presentasi 10 menit. Berarti 10 kali 10. Yes. You invest 100 minutes. Latihan ketiga keempat akan ada pattern, pola yang baru. Yang kita discover atau rediscover. Oh, this is it. Akhirnya jadilah latihan ke-10. Oh, this is the pattern. Untuk winning my boss heart, this is the pattern that I will use. Oke. Gitu. Iya. Dan iya, in our daily life, iya. kita selalu berkomunikasi kok. Iya. Kita ngomong sama orang, Iya. diskusi gitu. Itu latihan juga. Yeah, that's Iya. practice. It's part of the latihan. Tapi Iya. pada saat yang sama itu tadi kayaknya ngerekam diri kita, terus kita komentator sendiri kayak komentator bola gitu kan. Jadinya kita melihat, oh iya nih kayaknya cara gua ngomong jangan kayak gini atau cara gua duduk jangan seperti ini. And Seperti it's itu not ya. perfect. It's not practice makes perfect. It's totally wrong. Perfect practice will make it perfect. Oh. Kalau perfect makes perfect, nggak mungkin. Practice makes perfect. Lo practice dengan metode yang salah, Ya. you're not gonna make it. Ya, ya, ya. Jadi kalau latihan pakai kaca itu latihan buat foto model supaya ngelihat bagian mana yang bagus buat difoto. Oke. Ya. Dan kalau yang direkam seperti kata Mas Erwin dan Irina adalah kamu bisa playback. Ya. Kamu suka nggak sama hasilnya? Itu untuk menstimulasi PD-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat, ih asik ya aku ngomong. Nah, di hari H dia asik karena dia nyaman dengan dirinya. Tapi kalau dia playback, dia bilang gini, ah ya jijik gue. Nah lu aja jijik, apalagi orang lain ngeliat lu. Gitu ya. Kan begitu. Jadi kalau pertanyaanmu tadi latihan PD, mesti suka dulu. Mesti suka dulu sama dirinya. Itu tahap pertama yang Mas Win tadi sampaikan sama Irina. Tahap kedua adalah minta tolong orang pegangin. Jangan rekam sendiri. Oke. Tolong dong pegangin, aku mau latihan ngomong nih. Coba lihat reaksi yang megang handphone. Kalau dia begini, hari H reaksi orang begitu. Tapi kalau misalnya megang handphone ngegrenyet ya mukanya, udah ganti kata-katanya nggak enak soalnya gitu. Jadi kita membutuhkan reaksi orang. Jadi tahap pertama suka dulu sama dirinya. Yang kedua adalah latihan melibatkan orang lain karena kita butuh reaksi dia. Gitu. Iya bener. Kadang-kadang suka malu tapi kan kita tuh ya. Kayak nanti dilihat orang seperti apa. Iya, nah lu aja jijik apalagi orang lain. Terus satu yang bisa aku tambahin adalah maafin diri lo juga gitu. Oke. Karena gini, yang lo lihat orang jago di TV, di YouTube itu biasanya produk udah jadi. Lo selalu cek, gue selalu cek video pertama dari dia. Jadi Oke. lo buka tuh video paling lamanya dia, lo lihat deh. Itu beda banget sama video sekarang. Oke. Jadi mereka juga berproses. Jadi lo berproses, maafkan diri lo kalau di awal nggak sempurna dulu gitu. Betul. Nah, kadang-kadang orang suka pengen sempurna nggak mulai-mulai. Gitu, begitukah konten kreator? Waduh. Sempurna diedit, gitu. Tenang aja, santai, masih ada hari esok. Sedap. Ya kita berproses dan berprogres di situ. Yes. Wow. Oke. Itu tips PD ya. Yes. Yang kedua itu tips gimana ngatur volume, intonasi atau speed berbicara. Tadi gue sempat ngomong Will tentang tone suara kita itu sangat dekat dengan emosi kita. Oke. Jadi setiap orang menurut gue itu punya karakter yang nggak bisa dibandingkan. Ya kayak setiap orang punya 0,1% DNA yang berbeda dengan 8 miliar penduduk di dunia ini. Jadi kita perlu embrace tone suara kita. Terus kita dekat dengan emosi kita. Lihat di mana saat kita berbicara kita nyaman dan tidak nyaman
dan kenali tone suara kita. Karena dia harus nyambung antara pikiran, perasaan, dan tubuh. Tubuh berarti orally ya, cara kita mengeluarkan suara melalui mulut. Itu kita kenalin dulu. Karena itulah keunikan itu. Walaupun si suara itu dampaknya kecil, tapi dengan kata yang sama, dengan nada yang berbeda, hasilnya akan jauh berbeda. Iya. Itu mungkin ada 0,1 yang nggak bisa diganti. Itu tuh malah kita ngikutin ke keunikan kita juga gitu ya Mas ya. Iya, dan jangan mencoba meniru cara orang lah ya. Benar. Dan satu lagi, jangan flat. Kenapa? Iya kan? Pernah nggak dengar orang ngomong flat? Jadi selamat pagi, saya ini gitu ya. Kita tuh ngomong harus ada naik turunnya guys. Ya, kenapa orang lebih inget lirik lagu dibanding kalau kita baca buku begini? Karena lirik lagu tuh ada nadanya. Makanya kalau lo nginget lagu favorit lo apa? Wah, galau nih. Lo pasti kalau mau nginget kata-katanya lo inget nadanya dulu kan? Lo inget nadanya gimana ya? Habis itu kata-katanya muncul. Iya, betul. Jadi kalau lo ngomong tuh nggak ada nadanya, orang nggak akan inget isi omongan lo. Lo harus bawa mereka, ibaratnya ini instrumen lo. Naik turunnya lo latih, lo ekstrimin biar lo tahu limit lo. Biar orang tuh inget sama isi omongan lo. Jangan flat banget guys. Gak ada yang bakal inget. Dan yang terakhir tuh mesti dikasih nyawa. Jadi kalau misalnya kita bermain teater gitu ya, itu dilatih banget tuh. Adalah bagaimana memberikan nyawa di setiap kata. Jadi jangan pengen cepet-cepet selesai. Mesti you mean it. Jadi serius waktu ngomongin. Saya tekanan-tekanan seperti itu dibandingkan saya adalah apa kayak Irina bilang gitu ya, ngomongnya udah gitu males lagi buka mulutnya. Kebanyakan orang tuh kalau nggak pede ya, dia nggak akan buka mulut. Terus sampai jadi kalau orang nggak dengar dia lebih aman. Nah itu sambungan dengan pertanyaan pertama. Jadi bukalah mulut, artikulasinya benar. Jadi di talking itu ada metode melatih suara senyum, semangat. Dia mesti memainkan jedanya, artikulasi, tapi artikulasi juga yang normal ya. Jangan berlebih sama jijik ya. Terus ada penekanannya. Nah, dengan penekanan itu. Jadi seperti yang tadi Mas Win dan Irina bilang, kalau misalnya bisa menguasai senyum, semangat, jeda, artikulasi dan penekanan, dia ngomong cuman sedikit udah. Itu pasti langsung nyampe dan diingat sama orang lain. Kalau nggak ada, kalau ngomong males-malesan kayak begini aja pakainya, udahlah kita mandiin aja. Kita mandiin aja. Biar gampang ingetnya Japs kita bilangnya. JAPSS. Jeda, artikulasi, penekanan, senyum, semangat. Yes. Semangat. Senyum dulu karena senyum itu menular. Wah. Oh iya benar. Itu juga kalau ngomongin senyum ya, ibaratnya kita kalau ngelihat orang senyum kan kita juga pengen senyum juga. Lo tau gak kenapa? Karena kita punya rasa empati. Makanya senyum sama semangat tuh paling menular. Kalau lo ngomong udah gak semangat ya, orang juga ikut gak semangat gitu. Karena kita makhluk empati. Bukan psikopat, bukan psikopat. Iya, pokoknya plus 1000 aura lah ya. Iya, di situ ya. Jangan minus orang. Kalau lo nggak pakai Japs lo minus orang. Mantap. Kakak terima kasih banyak pastinya sharingnya untuk hari ini. Mudah-mudahan berguna ya sayang ya apa yang kami sampaikan, dan buku ini jangan lupa dibeli di mana Mas Win? Di semua toko buku online juga ada. Oke. Jadi ini buku tanda cinta kami kepada masyarakat Indonesia. Dan kalau nggak berubah sesudah baca buku ini, saya rasa Anda adalah robot. Bega. Silakan Mas. Mungkin sebagai closing, berarti batch berapa nih sekarang? Kayaknya udah ratusan. Lebih. Jadi berubah itu kan perlu keinginan dari dalam ya. Kalau kita sendiri merasa tidak mau berubah ya nggak ada gunanya juga baca buku ini, Public Speaking 101. Tanya ke dalam diri, diinternalisasi, apakah yang saya punya sekarang sih udah cukup apa belum? Kita nggak ngomongin orang yang jago bicara tapi nggak ada meaning. Kita mau ngasih impact.
Karena tujuan dari buku ini adalah to spread the impact, biar berdampak dan bisa merubah orang. Kehidupan orang berubah karena kemampuan komunikasi lebih bagus. Jadi tanya ke dalam diri dulu, apakah saya sudah merasa cukup? Apa yang kurang? Apa yang ingin saya ubah? Nah oke, skill setnya mesti dikembangkan, banyak keahlian-keahlian karena itu akan membuat kita terus terbang tinggi. Tapi bagaimana seseorang bisa melihat ke dalam dirinya dan kemudian merasa banyak yang perlu diubah. Ya diubah dulu mindsetnya. Semoga buku ini bisa memberikan cakrawala baru. Amin. Perfect, man. That's a good closer. It's Level Up with Talk Inc.